Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kembali, tadi ada pertanyaan yang nyangkut dari Ibu, Bu Haji silakan. Pertanyaannya tadi apa Bu Haji? Ya, Pertanyaannya menghadap ke kamera. Oh ya, pertanyaannya begini Ustadz, Ya. Bagaimana kita sebagai orang tua ya saking sayangnya ke anak, pas di hari ulang tahunnya kita memeriahkan yang semeriah-meriahnya dengan memasang lilin dan tiup lilin, bagaimana boleh nggak? Boleh nggak? Itu aja Bu Haji. Iya. Ya Allah, Gitu. Ibu Haji maju mundur mulu. Jadi makasih tepuk tangan buat Bu Haji. Boleh duduk Bu. Bisa kak aku Bisa menjawabnya? nggak? Iya. Silakan duduk Ibu Haji. Iya duduk, ya Allah mau nanya lagi penasaran. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, Yeay. berbicara tentang ulang tahun. Sebenarnya ulang tahun ini bentuk kesyukuran, mensyukuri nikmat umur. Sekali lagi, mensyukuri nikmat umur. Nabi puasa Senin. Kenapa Nabi puasa Senin? Karena hari lahirnya hari Senin. Jadi mempuasakan hari ulang tahun itu bagus. Saya setiap ulang tahun puasa, Bu. Karena ulang tahun saya tanggal 8 Ramadan. Kan puasa. Untuk kalender Islamnya tanggal 8 Ramadan. Nah, buat semuanya. Jadi yang sebenarnya ini adalah bentuk kesyukuran. Yang salah itu ketika kita menyerupai. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Habib tadi, jangan menyerupakan. Jangan sampai engkau digolongkan. Contoh, maaf, ada lilinnya lalu ditiup. Kan itu ada agama yang berdoa dengan cara meniup lilin. Kita tidak. Yang ada apa, Bu? Bersedekah. Yang ada apa? Traktir orang makan. Yang ada apa? Baca doa. Sudah bagus, ada tradisi kita potong tumpeng. Terus kenapa tumpeng? Karena itu warnanya biasanya kuning ya. Tanda keemasan. Kemudian ada di kacang panjang. Dililit di keliling sekelilingnya. Supaya umurnya panjang. Ternyata ilmu parenting juga menganjurkan kita untuk memperhatikan ulang tahun. Kenapa? Karena 5 waktu tidak boleh kita tidak bersama anak. Waktu liburan, waktu sakit, waktu dia ada masalah supaya ada tempat curhat. Adalah satu lagi, sesuatu yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Apa itu? Ulang tahun. Nggak sekali seumur hidup Ustadz, setiap tahun. Nah, ulang tahunnya Mas Fadli, misalkan 40 tahun. Saya 5 Juni. Tahun depan? Tahun 41. depan 41. Oh iya. Tahun depannya lagi 42. 42. Oh, iya. Berarti cuma sekali seumur hidup. Saja ngelesnya. Itu benar itu. Sekali seumur hidup. Ulang tahun saya tahun ini, taruhlah 49, tahun depan baru 50. Berarti itu cuma sekali seumur hidup. Nah, memang dari sini, ketika kita mensyukuri nikmat, nikmat itu akan ditambahkan. Amin. Apanya dipanjangkan? Panjang umurnya. Sertamu. Stop. Kenapa dikatakan panjang umur? Bukan panjang usia. Karena umur bisa panjang. Apa artinya umur? Kebaikan. Kebaikan ditambahkan. Tapi kalau panjang usianya. Panjang usianya. Tidak ada. Kalau usia itu tidak panjang. Karena usia itu tutup. Tutup usia. Tidak akan mungkin panjang. Karena sudah digariskan berapa usia seseorang. Maka tidak akan mungkin maju. Tidak akan mungkin mundur. Tapi yang boleh panjang. Apanya yang boleh panjang? Umur. Jadi tidak salah. Kalau kita berkata semoga panjang umur. Artinya umur itu makmur. Dari bahasa Arab makmur artinya kebaikan yang ditambahkan. Kebaikan yang ditambahkan. Mungkin usianya cuma 25 tahun. Tapi kebaikannya panjang. Karena namanya dijadikan nama bandara. Karena dia pahlawan. Ibu mau bikin apa? Mau dinamakan nama jalan? Memang ibu pahlawan. Yang paling enak bikin masjid. Jadi setiap orang, panjang umurnya. Nama saya siapa? Saya mau tanya, nama saya siapa? Ustadz, itu bukan nama saya. Nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Kenapa
Saya tulisnya Maulana di Trans TV supaya bapak saya panjang umurnya. Jadi abah saya disebut terus umurnya. Ustadz Maulana, Ustadz Maulana. Berarti bapak saya dapat pahala. Jadi penyebutan nama itu bisa jadi doa. Jadi memanjangkan umur lewat apa? Kebaikan. Lewat apa? Sedekah. Memberi makan orang, pahalanya 40 hari. Siapa yang memberi makan orang pahalanya 40 hari? Karena masuk dalam tubuh berubah jadi darah, daging, dan tulang. Jadi di orang sholat kita dapat pahala. Iya, habis pahalanya setelah dibuang. Kayak gitu ya. Enggak dong. Kan dia jadi darah, daging. Darah, daging. Itu nanti berganti setelah 40 hari. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Instagram dari @sintarama. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sekarang itu banyak mushaf Quran, ya mushaf Al-Quran yang kadang tidak sesuai seperti di zaman Nabi. Contoh banyak Al-Quran yang tulisannya berwarna-warni atau diberi tanda-tanda stabilo. Nah, hal tersebut katanya termasuk ke dalam bid'ah. Emang benar? Nah ini Ustaz Syam kita minta jelasinnya. Malah zaman Nabi setahu saya nggak ada Quran yang ditulis ya. Nggak ada mushaf. Mau izin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Utsman, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Quran yang Ibu baca sekarang ada mungkin yang pakai warna-warni ya Bu ya. Memudahkan untuk ini kalau seperti ini 2 harokat panjangnya, kalau seperti ini 4 harokat panjangnya, kalau seperti ini adalah idgham, kalau seperti ini adalah ilhar, kalau seperti ini adalah iqlab, ya biasanya seperti itu ada tanda-tanda bacanya. Maka kalau kita melihat daripada sejarah Al-Quran itu sendiri, baginda Nabi SAW itu diperdengarkan lalu memperdengarkan. Jadi Quran turun kepada Nabi SAW tidak berbentuk suhuf, tidak berbentuk tulisan. Turun kepada Nabi SAW melalui Jibril alaihissalam. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Nabi, ma'ana biqari, enggak bisa aku ulangi, enggak bisa aku baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak bisa gitu kan. Lalu Nabi mengulanginya seperti itu dan setiap Ramadan Nabi mengulangi daripada hafalan Al-Qur'an. Begitu pula dengan para sahabat yang lainnya yang mana pada masa itu mereka menuliskan Al-Qur'an dengan media yang ada gitu. Misalnya tulang belikat unta dipakai nulis atau pelapa kurma atau mungkin kulit kambing dipakai nulis Al-Qur'an. Di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengkhawatirkan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur, yang syahid di medan perang. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat daripada para sahabat yang lainnya. Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, Sayyidina Ali karramallahu wajhah diminta pendapat. Bagaimana kalau kita kumpulkan saja ini tulang belulang yang ada tulisan Al-Qurannya menjadi satu daripada bacaan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah melakukan bid'ah yang sangat baik. Melakukan bid'ah yang sangat baik karena mengumpulkan daripada puing-puing tulisan-tulisan Al-Quran. Tapi itu adalah bid'ah yang sangat baik, subhanallah. Begitu pula sama dengan ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan tarawih berjamaah, itu adalah bid'ah yang sangat baik. Tidak pernah dilakukan Nabi, tapi menjadi bid'ah yang sangat baik, bid'ah hasanah. Kemudian di masa Sayyidina Utsman bin Affan dijadikanlah satu buku atau satu mushaf. Jadi bentuk mushaf itu baru ada di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ibu-ibu, kira-kira yang di bayangan ibu gimana sih bentuk mushafnya waktu zaman itu? Tidak ada titiknya. Tidak ada barisnya, cuma tulisan aja, subhanallah. Yang bisa baca ini hanya orang yang hafal memang untuk membaca kembali tapi sudah hafal, subhanallah. Barulah pada masa tabi'in muncullah seseorang ya di masa pemerintahannya memerintahkan seorang Abdul Aswad Ad-Dauli untuk memberikan i'rab. Setelah itu masa setelahnya muncul lagi seorang bernama Al-Hajjaj. Beliaulah yang memberikan titik supaya bisa dibedakan antara ba, ta, tha, itu kan sama semua. Kalau nggak ada titiknya sama semua bentuknya seperti mangkok ya. Kalau sekarang anak kecil diajarin ba itu ada mangkok, ada nasi 1 butir di bawahnya. Kalau dulu tidak ada titiknya, subhanallah, tidak ada titiknya. Ulama Al-Hajjaj inilah yang memberikan titik
atas perintah daripada seorang khalifah. Setelah itu Islam semakin menyebar ke Eropa, ke benua-benua yang lainnya yang bukan Arab, non-Arab, mereka adalah ajam. Barulah setelah itu dikasih baris Al-Quran itu. Alhamdulillahi Rabbil Alaminah. Ada barisnya, subhanallah. Ar-Rahmanir Rahimi. Ada barisnya sehingga kita mudah membacanya. Ada saja barisnya, tidak semua yang KTP-nya Islam bisa baca. Ada yang hafal Yasin disuruh kasih baca ini tidak bisa baca, padahal Yasin juga yang dikasihkan. Kenapa? Dia hafal tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Muncul lagi inovasi, tajwid berwarna. Maka ulama berbeda pendapat, kalau yang ada hubungannya dengan Al-Quran maka boleh ditulis di Al-Quran. Kalau ada hubungannya seperti tafsir, ilmu tajwid, penanda bahwa ini ayat sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ada gambar kayak masjid di situ di ujung ayatnya. Oh, ayat sajadah. Kalau ketemu ayat ini jangan ruku tapi langsung sujud. Begitu pula di luar sholat, kalau ketemu ayat ini langsung sujud. Itu tanda-tanda baca dalam mushaf. Bagaimana kalau diwarnain stabilo? Boleh, seperti orang yang menghafal Al-Quran dia tandain itu. Nah, ulama mengharamkan kalau tulisannya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Catatan hutang dia tulis di Al-Qurannya. Dia catatan apa dia tulis di Al-Qurannya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syahab, jazakallah khairan katsiran. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @yusrilarman ya. Assalamualaikum Ustadz Habib dan host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika kita menjabat tangan seusai sholat subuh dan asar itu bid'ah juga. Lah gimana maksudnya menjabat tangan seusai sholat subuh dan asar bid'ah? Berarti saya nggak boleh salaman dong Habib kalau bisa. Wah, ini panjang nih. Mau izin Bib penjelasannya gimana nih Bib nih? Setelah yang satu ini aja deh. Oh jangan sekarang iya Bib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seringkali kita lihat kalau di Saudi, kita lagi umrah, itu kalau ketemu Assalamualaikum, kaif halukum, hayakallah dan lain sebagainya. Saling mendoakan, berjabatan tangan, bahkan berpelukan. Ini adalah contoh cerminan daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita lihat juga di masjid, kita habis selesai sholat, ada yang salaman. Ada ulama yang membid'ahkan, ada ulama yang membolehkan. Karena apa? Karena mengikuti daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ma min muslimain, dan di antara dua muslim yang bertemu ataupun berjumpa, yaltaqiyani fayatasafahani, mereka bersalaman atau mereka ada yang berpelukan atau mereka senang berjumpa dengan keduanya, illa gufirallahuma, Allah ampunin dosa di antara keduanya. Tuh, diampunin sama Allah dosanya. Kita berharap pertolongan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gobla ayyaf tariqa. Jadi sebelum dia berpisah, sebelum dia selesai perjumpaannya, maka diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berharap akan ampunannya Allah. Kita berharap yang namanya hablum minan nas, ada hubungan baik sama manusia, bersalaman, berharap kebaikan. Walaupun dia tukang gibahin, tukang ngomongin, tukang ngejelekin atau apapun, maka kita berharap akan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli manusia itu. Yang kita pedulikan hanya Allah dan Rasulnya. Kita peduli hanya mendapatkan berhak ridho Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, janganlah kalian gampang membid'ah-bid'ahkan. Enggak benar, enggak ada salaman. Enggak ada nih sunnah-sunnah Rasulullah salaman. Ada juga beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Angkat tangan berdoa, minta sama Allah, bermunajat kepada Allah. Itu dibenarkan dalam syariat. Apa itu salaman? Enggak ada dalam hadisnya, enggak ada dalam dalilnya. Nah, jangan kalian mengikuti hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, ayo mau salaman bismillah. Ya kan? Ulama yang mengatakan misalkan nggak boleh salaman. Kita yang salaman ya salaman aja. Kita yang mau doa angkat tangan, doa angkat tangan. Doa yang berjamaah juga mau berdoa berjamaah bismillah. Kita mau pelukan juga nggak jadi masalah selesai sholat. Oleh karena itu, kalau misalkan seandainya kita berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah, yang dikatakan ma min muslimain, yang dua orang muslim itu berjumpa, berhadapan, dia salaman, kira-kira enak gak? Mas Fadli kalau kita ketemu nih, kita salaman, ya kan, ibu-ibu salaman sama teman ibu, ataupun tengah ibu, ataupun saudara ibu, kira-kira ada kedekatan gak? Ada. Ada hubungan baik gak? Ada. Penonton di rumah nih misalkan, kita nih sama tetangga misalkan ribut, gak cocok, gak akur, tiba-tiba kalau ketemu assalamualaikum.
Kalau kita memberikan salam hukumnya apa? Sunnah. Jawabnya? Wajib. Nah, kalau misalkan dia yang namanya udah kesal, udah emosional, nih salam lagi ya kan, ya kan? Saya mesti jawab lagi, wajib lagi. Kalau kata Maulana, aduh, ya kan? Maka dijawab oleh dia, waalaikumsalam, jabatan tangan, ya kan? Udah deh, tanggung deh cipika-cipiki. Biar apa? Biar lebih mesra lagi, biar lebih baik lagi, biar ada ikatan batin lagi. Ada apa namanya, salt, ada jiwanya lagi. Sehingga apa? Tidak saling emosional. Nah, inilah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi ulama yang mengatakan, nggak ada tuh, ya kan, bid'ah. Kalau udah ketemu di luar, ngapain lagi salaman di dalam? Kan belum tentu yang di dalam kita ketemu sama yang lain. Bener gak? Kita kan yang namanya sholat nih, ya kan? Ada yang datangnya duluan, ada yang datangnya belakangan, ada yang datangnya tengah-tengah, ada juga yang datangnya masbuk ketinggalan. Ketika bersilaturahmi, bersalaman, ketemu di masjid, ketemu di musola, apalagi waktunya waktu sholatnya panjang atau sholatnya waktu pendek. Ada yang lagi maghrib sampai nungguin waktu isya, ada yang isya di situ, kita ketemu salaman. Mau waktu apapun, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau misalkan seandainya di dalamnya ada satu kebaikan untuk salaman, bismillah salaman. Waktunya doa, doa, minta sama Allah. Waktu sholat sunnah, jangan tinggalkan sholat sunnahnya. Selesai sholat sunnah mau salaman, bismillah salaman. Karena apa? Ini bukan merupakan bid'ah. Ini merupakan adalah apa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi boleh salaman Bib ya? Habis subuh Bib ya? Masya Allah. Salaman, wah pelukan. Masya Allah tuh. Bu, boleh Bu. Ibu mau Bib, jangan Bib. Jangan turun dulu, sini aja Bib. Ibu mau Bu? Sama ibu-ibu aja, jangan Habib, Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam yang ada di rumah, yuk kita lanjut lagi, kita mendengarkan muhasabah disampaikan guru kita Habib Usman, dan lanjutkan doa disampaikan guru kita Ustadz Syau. Fadol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Betul memang hadisnya Rasulullah SAW, semua bid'ah adalah sesat. Yang tidak dikerjakan dalam syariat agamanya Rasulullah adalah sesat. Kesesatan ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, ada di dalamnya ada yang dikatakan bid'ah hasanah, ada bid'ah kebaikan, ada bid'ah dolalah yang di dalamnya penuh dengan kesesatan. Maka ketika kita mengikuti mazhab, boleh dikatakan mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan lain sebagainya, bahwasanya di dalamnya kita mengetahui bahwasanya ada akidah yang diajarkan, ada ketauhidan yang diajarkan, ada fikih yang diajarkan. Ikutilah mereka. Selama mengikuti daripada 4 mazhab tersebut, insya Allah berada dalam jalan kebaikan. Tapi ketika keluar daripada mazhab tersebut, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, boleh jadi itu adalah kesalahan. Mereka yang memiliki ilmu, mereka yang memiliki dasar daripada hadisnya Rasulullah SAW, maka ketika itu hadisnya dhaif sekalipun, itu dari Rasulullah SAW. Karena apa? Hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tetap dari Rasulullah. Hadisnya ini dhaif, lemah, salah, tidak dikatakan salah, ini benar. Karena dari Rasulullah. Kalau misalkan hadisnya maudhu, hadisnya tertolak, dia kadzab, dia berdusta, inilah yang sesat, inilah yang salah. Oleh karena itu, janganlah kita menyalahkan, jangan baca Fatihah, janganlah kalian berzikir setelah sholat, janganlah kalian berziarah, janganlah kalian maulidan, janganlah kalian tahlilan, jangan melakukan itu. Siapa yang melarang itu? Mereka yang melarang adalah mereka yang menyalahkan aturan. Janganlah kalian larang daripada hal-hal kebaikan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Membacakan salawat kepada Rasulullah merupakan daripada kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap siapa? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Jangan sekali lagi membid'ah-bid'ahkan, jangan sekali lagi menyalah-nyalahkan. Karena apa? Karena yang menyalahkan akan ada hukuman dari Allah di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bihakamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله bimbing kami agar senantiasa mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu serta bimbing kami
agar senantiasa memperbaiki ibadah kami untuk-Mu ya Allah. Bimbing kami mengerjakan sunnah-sunnah Nabi-Mu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bantu kami untuk memperdalam ilmu agama kami sehingga kami tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Nabi-Mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah